Sore ini saya sudah bersama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang Puspayoga. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Dr. Resa. Sehat, Ibu? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih, Ibu, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sore hari ini. Sama-sama, undangannya juga. Ini berkaitan dengan kemarin klaster keluarga ini kan sempat juga Ibu memberikan keterangan pers ya. Betul. Terkait tentang klaster keluarga dan pentingnya peran serta keluarga, Bu, dalam upaya pencegahan COVID-19 ini. Boleh Ibu menjelaskan lagi kepada kami tentang apa sih sebenarnya hal tersebut? Terima kasih, Dr. Resa. Kita kan ketahui bersama bahwa keluarga itu adalah unit terkecil ya dari masyarakat. Ya. Dan kita melihat di bulan September ini tren terinfeksi COVID itu lebih tinggi dari klaster keluarga. Nah, ini menjadi perhatian dari Bapak Presiden, sehingga Bapak Presiden memberikan arahan kepada saya dan jajaran kementerian untuk kita melakukan langkah-langkah. Yang pertama, melaksanakan koordinasi, melakukan koordinasi dengan Satgas COVID-19, dengan Kemenkes untuk bagaimana kita menyusun protokol kesehatan keluarga. Ya. Yang kedua, arahan beliau juga bagaimana kami mengkampanyekan dan mensosialisasikan secara masif berkaitan dengan protokol kesehatan 3M dengan selalu pakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Demikian juga dalam kesempatan ini kami sampaikan di dalam mencegah klaster keluarga ini satu hal yang penting yang harus kita lakukan dari sisi keluarga untuk bagaimana kita bisa menghindari, mengurangi pertemuan-pertemuan secara offline ya yang bisa ditunda, yang bisa dihindari. Salah satunya dengan keluarga besar, misalnya hari ulang tahun, kemudian misalnya dengan komunitas ada reuni, arisan. Kalau toh itu harus dilakukan, itu kita bisa lakukan secara daring. Kita kan sudah diperkenalkan dengan sistem daring dalam situasi pandemi ini, gitu. Mungkin itu hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ibu tadi menyebutkan bahwa arahan Presiden adalah berkoordinasi dan juga sosialisasi secara masif, gitu ya. Kira-kira langkah apa saja, Bu, yang akan diterapkan? Dari arahan Bapak Presiden, untuk kami bagaimana kampanye secara masif ini kita lakukan dengan jaringan masyarakat ya, masyarakat yang ada termasuk PKK. Nah, langkah-langkah yang sudah kami lakukan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini dari arahan Bapak Presiden ini, kami sudah melakukan koordinasi dengan ketua-ketua organisasi, apakah itu OASE, kemudian Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan, dengan Dharma Pertiwi, terutamanya dengan PKK, KOANI yang mempunyai 97 organisasi di bawahnya. Itu sudah kami lakukan, dan setelah protokol kesehatan keluarga ini selesai, kita akan masifkan untuk menggerakkan selain mengkampanyekan daripada protokol kesehatan dengan 3M ini. Itu ya. Nah, demikian juga besok pun sebenarnya kami sudah jadwalkan. Kalau di Kemen PPA ini kami kan punya jaringan yang namanya Forum Anak ya, yang sudah ada di 34 provinsi, 451 kabupaten kota, dan di ribuan kecamatan dan desa. Nah, kalau kita lihat anak-anak kan anak-anak yang inovatif, kreatif, apalagi mensosialisasikan dengan 3M ini. Nah, ini yang kita akan harapkan langkah-langkah efektif dan masif yang bisa kita lakukan bagaimana kita bisa mengurangi klaster keluarga ini. Nah, itu dia. Nah, apa saja sih, Bu, program pemerintah sendiri ya yang memberdayakan peran para ibu dalam penanganan COVID? Kalau kita melihat program pemerintah ya dalam pemberdayaan peranan ibu, khususnya yang ada di kami, di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini, kita sudah di bulan April kita sudah meluncing program yang namanya berjarak ya, bersama jaga keluarga kita. Nah, program berjarak ini itu ada 10 aksi. Dari 10 aksi itu terkandung di dalamnya adalah pencegahan dan penanganan bagaimana perempuan dan anak betul-betul terhindar dari paparan COVID-19 ini. Nah, dari program berjarak ini sebenarnya nanti bisa diakses, kami punya portal ya, itu portal berjarak melalui berjarak.kemenppa.go.id. Nah, di sana di portal ini itu sudah ada KIE dalam bentuk video, kemudian dalam bentuk
infografis, demikian juga leaflet yang bagaimana edukasi yang kita berikan kepada para perempuan, kemudian juga anak untuk aman di masa pandemi ini. Nah, dari 10 aksi ini sebenarnya peran perempuan itu jauh lebih banyak untuk menggerakkan, untuk memastikan bahwa keluarga dan lingkungannya itu aman dari paparan COVID-19. Nah, luar biasa ya, memang peranan perempuan itu sangat besar yang besar dalam keluarga itu ya. Nah, Ibu sendiri kan juga sebagai menteri ini pasti lagi sibuk banget, berpergian kemana-mana juga. Kalau boleh Bu, berbagi tips kepada kami semua. Bagaimana sih Ibu tuh menjaga kesehatan di masa pandemi seperti ini? Kemudian bagaimana penerapan protokol kesehatannya di keluarga? Mungkin boleh sharing sedikit. Baik, terima kasih Dr. Resa. Ketika kita mengetahui pandemi COVID-19 ini, itu yang pertama yang saya edukasi keluarga saya, itu bagaimana kita mentaati peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Terutama pandemi ini, untuk kita bisa melawan pandemi ini dibutuhkan bagaimana imun kita tetap kuat. Ya. Nah, imun kita kuat ya, Dokter Resa kan dokter nih, yaitu bagaimana pola makan yang sehat, bagaimana aktivitas olahraga. Betul. Nah, ini saya melihat di masa pandemi ini mungkin kita harus berpikir positif ya. Benar. Di balik tantangan pasti ada peluang. Ya. Di balik musibah pasti ada hikmahnya. Kenapa saya katakan demikian? Kalau dulu berkaitan dengan olahraga, kalau sudah kita malas mungkin kita tidak lakukan. Karena ini sekarang masa pandemi ini kita ada, boleh dikatakan bagaimana kita melindungi diri kita. Nah, ini harus kita lakukan. Nah, inilah sisi positif yang saya lihat yang akan menjadi lifestyle kita yang positif. Seperti pepatah mengatakan ala bisa karena biasa kan. Ya itulah, jadinya kita harus rajin olahraga, pola makan makanan sehat. Nah, ini suatu hikmah yang bisa kita ambil, kita petik di masa yang sulit ini. Setuju sekali Ibu. Tetap ya menjaga kesehatan tuh fisik dan juga psikis kita ya. Betul. Itu yang paling utama ya. Satu lagi Bu Bintang, ini kebetulan ada pertanyaan dari teman-teman media. Ini datangnya dari Nesia Megawati dari CNN Indonesia TV. Betul. Ya, beliau menanyakan, ini cocok nih dengan topik kita sore hari ini bahwa klaster keluarga. Nah, apabila ada salah satu anggota keluarga yang terkonfirmasi positif, Bu, lalu penanganannya seperti apa? Ya, dan bagaimana anggota keluarga lain yang di rumah? Apakah bisa mendapatkan fasilitas kesehatan seperti PCR swab test gratis dan bagaimana teknisnya? Kalau ada keluarga yang terpapar ya, nah itu apakah bisa mendapatkan PCR yang gratis atau bisa langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Nah ini bagi saya ini pertanyaan yang sangat menarik ya ketika kita membahas kemudian apa yang menjadi arahan Bapak Presiden berkaitan dengan bagaimana meningkatnya klaster keluarga ini. Nah kalau ada keluarga yang terpapar, untuk keluarganya itu harus melaporkan kepada puskesmas terdekat atau dinas kesehatan terdekat. Dari dinas ini yang akan konfirmasi kepada Satgas daerah. Nanti Satgas daerah yang akan menindaklanjuti, melakukan tracing kepada keluarganya. Kalau dari keluarga tersebut sudah sesuai dengan fasilitasi yang harus difasilitasi oleh ini nanti akan mendapatkan swab atau PCR gratis yang akan ditanggung oleh Satgas daerah tersebut. Itulah teknisnya. Nah, pertanyaan ini sangat tepat sekali dengan apa yang sedang kita persiapkan. Nah, protokol kesehatan keluarga ini, nah itu ke depan itu kan diarahkan bagaimana untuk mencegah keluarga ini terinfeksi dari paparan COVID-19. Kemudian juga protokol kesehatan ini juga akan mengatur ketika sudah ada keluarga yang terpapar, langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Nah itu pertanyaan teman-teman media tadi. Nanti mudah-mudahan apa yang menjadi pertanyaan teman-teman itu sudah diatur, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini. Sebenarnya dari tadi pagi kita sudah melakukan proses koordinasi, kita sudah bicarakan dengan Satgas COVID-19, demikian juga dengan Kementerian Kesehatan untuk membahas protokol kesehatan ini. Mudah-mudahan juga kami mohon untuk memasifkan ini, selain kami sesuai dengan arahan Bapak Presiden juga untuk mengajak
jaringan perempuan, PKK, dan jaringan-jaringan yang ada. Nah, dukungan teman media ini sangat penting untuk membantu kita untuk mensosialisasikan daripada protokol kesehatan keluarga ini. Baik, terima kasih Ibu. Kalau boleh saya simpulkan, berarti ada 5 langkah sederhana nih ya untuk melindungi keluarga kita semua yang ada di rumah. Pertama, pahami dengan betul cara penularan COVID-19. Kedua, selalu ikuti protokol kesehatan termasuk protokol kedatangan saat tiba di rumah. Ketiga, kita harus tahu kondisi kesehatan setiap anggota keluarga di rumah, termasuk kalau ada yang sakit harus memakai masker. Dan kalau yang merawat orang yang sakit juga harus memakai masker. Keempat, pastikan gizi seimbang dan jangan lupa olahraga rutin bersama dengan keluarga di rumah tentunya. Yang kelima, yang tidak kalah penting nih, di tengah banyaknya informasi, ciptakan suasana tenang di rumah, berantas hoax, dan jauhi sumber kepanikan. Satu lagi Bu Bintang, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat sebagai konklusi kita hari ini. Terima kasih Dr. Esa. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak para keluarga di seluruh Indonesia, terutamanya perempuan dan anak, mari kita bergerak bersama, bekerja sama, bergotong royong untuk kita bisa keluar dari masa yang sulit ini. Nah, bagaimana cara kita melakukan bisa keluar dari masa sulit ini? Ya tetap harus memakai masker. Masker ini tidak hanya kita lakukan di luar, di dalam rumah pun harus kita lakukan, apalagi ketika ada di keluarga kita kelompok rentan seperti balita, demikian juga lansia. Kemudian rajin mencuci tangan dan jaga jarak. Nah, jaga jarak ini penting. Di awal juga saya sampaikan untuk saya ingatkan, kalau untuk hal-hal yang tidak begitu penting, mari kita hindari pertemuan offline yang secara mendatangkan banyak orang. Marilah kita lakukan secara daring. Demikian juga satu hal lagi yang saya ingatkan, kemarin sudah saya sampaikan, bagi ayah, ibu, kemudian anggota keluarga yang keluar rumah, setiap pulang dari luar sampai di rumah jangan langsung melaksanakan aktivitas dengan keluarga. Ya langsung bersih-bersih diri, mandi, ganti baju, barulah kita melakukan aktivitas dengan keluarga. Nah, inilah yang perlu kita bergerak bersama-sama untuk mencegah klaster di dalam keluarga ini. Baik, terima kasih banyak Ibu Bintang atas informasi yang luar biasa pada hari ini. Mari kita cegah ya penambahan kasus dari rumah. Lindungi anak, orang tua, dan sanak keluarga kita. Lakukan 5 langkah tadi dan salam hangat untuk mereka. Selamat menikmati akhir pekan yang sehat dengan keluarga, perempuan berdaya, anak terlindungi, dan keluarga tetap sehat. Salam sehat dari kami. Terima kasih.